Halo teman-teman, ini merupakan video bagian kedua perjalanan naik kereta api termewah dari Sidareja, Kabupaten Cilacap menuju Kota Bandung bersama kereta api Lodaya tambahan. Buat teman-teman yang belum nonton video bagian satunya, silahkan ditonton dulu. Untuk videonya ada di pojok kanan atas atau linknya ada di kolom deskripsi. Buat yang udah nonton, terima kasih banyak dan selamat melanjutkan menikmati indahnya jalur kereta api yang katanya jalur kereta api paling indah di Indonesia ini. Video bagian kedua kita lanjutin dari Stasiun Cipendei, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari kejauhan sana terlihat jalan lintas selatan. Kalau kita naik bis dari Sidareja ke Jakarta, lewatnya jalan itu tuh. Tadinya sih saya kepikiran buat naik bis, cuma karena kemarin kan udah ya pas mudik lebaran tuh naik bis Budiman dari Tasik ke Bogor. Jadi daripada lewat situ lagi, ya udah akhirnya saya pilih naik kereta aja. Kalau naik kereta di jalur ini, usahain ambil gerbong kereta paling depan atau gerbong kereta paling belakang supaya bisa lihat ujungnya kayak gini. Karena di jalur ini tuh banyak sekali tikungannya. Nah, ngomongin Gunung Cakrabuana yang ada di depan sana, dan saya baru inget ternyata dulu saya pernah motoran lewat situ, teman-teman. Untuk videonya ada di pojok kanan atas ya. Ide gila pembangunan jalur kereta di wilayah Periangan ini digagas oleh perusahaan kereta api asal Hindia Belanda, yaitu Staatspoorwegen atau sering disingkat SS. Bagi mereka, kondisi geografis bukanlah halangan untuk membangun jalur yang ekstrim ini. Yang terpenting adalah gimana caranya agar hasil bumi itu bisa diangkut dengan efektif sebelum pada akhirnya tertumpuk dan membusuk di gudang penyimpanan.
Jadi dahulunya jalur ini tuh dibangun bukan untuk mobilitas masyarakat, melainkan untuk mengangkut hasil bumi dan pertahanan militer, teman-teman. Dan yang bikin mencengangkan lagi adalah Belanda membangun jalur kereta ini di tahun 1880-an, yang mana teknologi di zaman segitu tentunya belum secanggih sekarang. 1880 itu 100 tahun lebih yang lalu, gokil. Jadi pembangunannya pasti sangat ala kadarnya tuh. Belum lagi mereka pasti mendapatkan teror-teror dari makhluk-makhluk sekitar di hutan-hutan ini. Pasti sangat serem tuh pas babat alasnya. Saya jadi ngebayangin dah lewat sini malam hari. Tapi sayangnya kalau naik kereta lewat sini malam hari tuh nggak kelihatan apa-apa. Coba aja ya, ada kereta temanya safari malam gitu. Jadi ketika melewati hutan-hutan kayak gini, lampu interior atau kabin dimatiin total. Kemudian di kereta itu di sisi kanan kirinya ada lampu yang menghadap ke kanan dan kiri. Jadi menyoroti hutan-hutan ini gitu. Jadi kita naik kereta di dalam tetap bisa melihat pemandangan hutan-hutan di luar gitu. Siapa tahu ada pocong atau kuntilanak kan. Itu hanya angan-angan saja. Nah di sini tuh banyak banget gunung asli. Itu Gunung Guntur kalau nggak salah. Kemudian yang ini Gunung Haruman. Koreksi aja ya kalau salah. Ini kalau tiba-tiba mereka meledak secara bersamaan, kayaknya melahirkan peradaban baru sih. Ngeri banget dah. Di sebelah kanan kita ini adalah Dipo Lokomotif Cibatu. Yang saya ingat di sini tuh ada potongan lokomotif uap. Nah, itu dia, masih ada. Jadi itu lokomotif uap asli dipotong bagian depannya dan ditaruh di situ. Dan itu merupakan lokomotif uap CC50 yang mana dahulunya dia bertugas di jalur ini. Jadi lokomotif CC50 tuh terkenal dengan lokomotif uap sang penakluk jalur gunung karena dia bisa membelok di tikungan yang tajam. Sering juga disebut lokomotif malet. Sekarang masih ada tuh beberapa sisanya di Museum Transportasi Taman Mini. Beberapa waktu lalu saya pernah bikinin ke museumnya. Kalian bisa tonton di pojok kanan atas ya.
Oh ya, tadi di stasiun Cibatu itu sebenarnya juga ada percabangan jalur kereta mengarah ke kota Garut. Tapi percabangannya ada di sebelah kiri dan posisinya berada sebelum stasiun Cibatu kalau dari arah Tasikmalaya. Setahu saya sih kalau dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur itu nggak ada kereta yang langsung ke Garut. Kita harus transit dulu di stasiun Cibatu. Tapi kalau dari Jakarta ada 2 kereta yang melayani ke Garut, yaitu kereta api Cikuray dan kereta api Papandayan. Ini jam 4 sore aja belum ya, tapi hawanya tuh udah kayak mau maghrib gitu. Dan sepertinya di sebelah sana itu sudah turun hujan dan kayaknya kita bakal nembus hujan sih. Dan ini gila, banyak banget gunungnya. Ini gunung, di sana gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Tuh gunung lagi, luar biasa. Ini di atas jalan utama Garut Nagrek kali ya. Dan kalian mungkin pernah dengar ya, Bandung itu dahulunya sebenarnya kawasan Danau Purba. Maka dari itu kalau kita berada di kota Bandung itu kita bakal dikelilingi oleh bukit-bukit. Nah ini Kadungora nih. Nanti kita akan lewat lereng gunung itu. Di sini mulai kedengeran lagi nih deru lokomotifnya. Ini udah digaspol lagi sama Pak masinisnya karena setelah ini kita akan melibas tanjakan tikungan Kadungora. Beberapa waktu lalu sudah pernah buatin ya video hunting kereta di Tiber Kadungora ini. Videonya ada di pojok kanan atas. Pokoknya cakep banget. Tapi sayangnya nih kita lewat sini pas mendung nih. Oh iya, hampir lupa. Jadi stasiun Leles dulu. Setelah Leles baru dah kita nanjak tuh di tikungan atau Tiber Kadungora. Dan lumayan banyak juga kereta yang berhenti di stasiun Leles. Tapi untuk kereta Lodaya ini melintas langsung. Dan uniknya di stasiun Leles ini tuh kita bisa melihat kereta api menurunin bukit, teman-teman. Kalau kamera kalian ada zoomnya jauh bisa tuh.
Nah, setelah melewati Tiber Kadungora, jangan tidur dulu karena kita akan masih melewati satu spot yang indah, yaitu Jembatan Citiis. Nah, ini dia teman-teman, Jembatan Citiis yang melintang di atas jalur Lingkar Nagrek ke arah Bandung. Di sini kita melewati lembah yang lumayan dalam. Dan kabarnya Jembatan Citiis ini menjadi jembatan dengan elevasi tertinggi yang ada di Indonesia. Setelah Jembatan Citiis, kita akan melintasi sebuah stasiun yang menjadi stasiun aktif tertinggi yang ada di Indonesia, yaitu Stasiun Nagrek dengan ketinggian 800 mdpl. Sebenarnya stasiun tertinggi itu ada di Cikajang, Garut, cuma stasiunnya udah nonaktif. Kiara Condong, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ya, akhirnya perjalanan kereta api Lodaya sudah tiba di stasiun Kiara Condong. Jadi di kota Bandung ini ada dua stasiun besar, Stasiun Bandung dan juga Stasiun Kiara Condong. Nah, kereta-kereta yang berhenti di Kiara Condong ini itu kebanyakan kereta ekonomi dan campuran dengan ekonomi serta eksekutif. Seperti kereta api Lodaya ini. Ini kan Lodaya campuran ekonomi eksekutif ya. Jadi dia mau nggak mau berhenti di Kiara Condong, teman-teman. Dan biasanya Kiara Condong ini tuh menjadi titik pemberhentian terakhir bagi kereta ekonomi yang full ekonomi yang dari arah timur atau dari Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Jadi kereta ekonomi itu gak berhenti di stasiun Bandung, gak nyampe Bandung deng maksudnya. Dan seperti ini stasiun Kiara Condong yang menuai pro kontra karena skybridge-nya panjang betul, gak ada eskalator ya. Nah, ini dia penampakan lebih jelas kursi kereta ekonomi Neo Generation. Kursinya bagus sih memang, cuma jujur aja ini tuh nggak empuk. Bahkan masih empukan kursi bis asli yang sebelumnya saya naikin. Entah kenapa ya, kursi kereta tuh jarang ada yang empuk. Jadi orang-orang kadang susah tidur di kereta. Oke teman-teman, nih jam 16.37. Jadi saya udah pesan penginapan di kota Bandung. Penasaran nginep di mana? Ikutin aja. Pokoknya murah penginapannya, nggak nyampe 100.000. Nah, karena terbatasnya pilihan kereta dari Sidarja menuju ke Jakarta, jadi teman-teman bisa transit di Kiara Condong atau Stasiun Bandung ya. Dan tentunya saya nggak lanjut ke Jakarta karena udah bosen banget. Jadi saya bakal nginep dulu di Bandung semalam, besok pagi atau siang baru lanjut perjalanan lagi. Kemana? Ikutin aja, oke? Jam 16.45 kita udah resmi memasuki stasiun kota Bandung. Ini awal 5 menit dari jadwal seharusnya sih. Seharusnya tiba di sini tuh jam 16.50. Padahal tadi kita berangkatnya aja telat sekitar berapa menit itu ya. Oke teman-teman, setelah 4,5 jam perjalanan dari Sidareja Kabupaten Cilacap, akhirnya kita tiba juga di stasiun Bandung. Dan ini cuaca sore ini hujan, lumayan deras. Setelah ini saya mau langsung menuju ke penginapan yang ada di Bandung Selatan, bagian selatan, sekitar mungkin 1 kilo lah dari sini, dari stasiun Bandung ini. Ini kan Bandung Utara, pintu Bandung Utara. Nah, penginapan saya ada di selatan, gitu. Tadi saya pesan lewat Traveloka. Oke, teman-teman,
Jadi dengan harga 290.000 dari Sidareja menuju kota Bandung, jujur aja sih menurut saya itu harga yang sangat mahal. Karena 290 itu masuknya tarif dari Solo ke Bandung, yang mana perjalanan dari Sidareja ke Bandung mungkin udah setengah perjalanannya tuh dari Solo. Jadi ya mahal. Walaupun untuk fasilitas keretanya ya oke lah, ekonomi new generation, udah mewah layaknya kereta eksekutif. Namun memang kereta Lodaya ini nggak ada tarif parsialnya, nggak ada tarif kawasannya, tapi dia ada tarif khusus. Jadi tarif khusus ini tuh bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan keretanya. Jadi nggak bisa dari jauh-jauh hari. Dan kalau kita tadi nerapin tarif khusus sebenarnya bisa hemat 100 ribuan tuh. Yang tadinya saya bayar 290 mungkin bisa hemat jadi 170 aja. Cuma ya kalau tarif khusus kita pesannya harus 2 kali. Jadi pesan dulu dari Sidareja ke Tasik. Nah dari Tasik baru pesan lagi ke Bandung. Dan itu pun kalau masih ada kursi yang kosong. Nah kenapa kemarin saya nggak pakai cara tarsus atau tarif khusus? Karena saya keburu panik sih. Soalnya kan lihat kursi ekonomi itu sisa 1 aja tuh. Jadi yaudahlah daripada ribet, akhirnya saya langsung aja pesan sampai ke Bandung 290. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, daripada saya gabut di Sidareja sampai sore hari gitu kan, banyak waktu yang kebuang. Jadi ya udah saya bergerak aja ke Bandung. Kebetulan di Bandung ini ada salah satu bis inceran saya sih. Nanti saya bakal upload di video berikutnya. Naik kereta tuh selalu ngangenin sih, asli. Nah kita bisa lewat selatan juga ya. Lewat selatan aja lebih cepet cuk. Ya, ngapain gue lewat utara? Karena penginapan saya ada di pintu selatan. Orang-orang pada keluar lewat utara semua. Nggak tahu pada mau kemana. Selatan malah sepi banget. Nah, selatan ini biasanya buat kereta api lokal. Jadi kalau kita mau naik kereta lokal, mau nyambung kereta lokal ke Padalarang atau ke arah sebaliknya tuh dari pintu selatan ini. Gitu. Dan ini hujan banget lagi. Kelakuan banget bocah. Adi-ngadi emang kadang-kadang. Ini kalau saya tadi naik bis, ini masih di Karangpucung, saya masih melanggar-melongo, nggak jelas. Untung saya bablasin naik kereta, itu masih ada kursi kosong tadi. Sini kita belok kanan, penginapannya lurus terus nih, ujung mentok terus belok kiri. Nah ini kalau kalian mau naik kereta lokal, masuknya lewat pintu selatan ini, yang ada lokomotifnya. Nah di depan itu stasiun halte, terminal. Nah jadi untuk penginapan sih di Bandung banyak banget yang murah-murah. Kalian cari aja di Traveloka, Red Doors. Nah kebetulan tadi saya iseng-iseng nyari, nemu murah di sini nih. Namanya Simplicity apa gitu. Nah ini paket-paket nih yang diturunin dari kereta. Ada motor juga tuh. Oh ya buat teman-teman yang mau langsung pesan ojek online juga bisa tadi dari depan stasiun, pintu selatan atau pintu utara. Nah karena Bandung ini tuh kota besar ya, ibu kotanya Jawa Barat kan, Bandung. Jadi di sini penginapan gak usah ditanya lagi, pasti banyak banget. Yang 100 ribuan juga banyak. Tinggal kalian pilih aja. Yang penting lokasinya strategis, jangan asal murah, tapi lokasinya belusukan. Itu nanti bakal nyusahin diri kalian sendiri. Jadi kalau bisa pilih lokasi yang nggak jauh dari jalan raya. Kebetulan penginapan ini nggak jauh dari jalan raya. Dan reviewnya juga bagus di aplikasinya di Traveloka. Ya udah sampai sini doang nih. Saatnya pakai payung. Nah dari sini itu penginapannya masih berapa kilo? 450 meter lagi. Oke bro, kita lanjut saja.
Nah, kalau udah malam, saya gak menyarankan jalan kaki lewat tempat-tempat sepi kayak begini di kota Bandung ya, karena akhir-akhir ini Bandung lagi rawan banget. Bukan akhir-akhir ini, emang Bandung tuh rawan sebenarnya. Jadi kalau udah malam, tengah malam atau dini hari, baiknya langsung pesan ojek online aja, naik ojol. Itu lebih aman. Anjay, ini gimana nyeberangnya? Udah gila. Dari sini kita lanjut jalan kaki melewati jalan kecil ini yang gak ada trotoarnya. Biarpun jalan kaki tetap aja kena macet tuh. Karena ini masih hari Jumat dan sore hari, jadi banyak orang-orang yang baru balik kerja nih. Dan ini kita tembusan itu di jalan belakang Pasar Baru. Kiri itu ke arah Pasar Baru, nah kanan ke arah penginapan kita nih. Oh ya, masih kedepanan lagi. Oke, kita lihat apakah di penginapannya itu banyak tempat makan. Oh, ada tukang jualan es campur, es jeruk, bakso, mie ayam, mantap. Nah ini dia nih penginapannya nih, sebelah kiri. Ini bukan, aduh. Oh ini sih. Mau check in mas? Boleh mas, aja. Oke. Nugroho mas. Oh 100.000. Oh 120. Iya. Oke. Dapat diterapkan kok berapa? 90. Kalau hari biasa kita dapatnya 82 ya. Oh iya kah? Iya. Lebih murah ya? Lebih murah. Oh karena Jumat. Weekend, Iya bener. Oke. Masnya ramah, mantap. Bintang 5. Wah ini dia. Ini lumayan oke juga ini. Rain covernya. Kayak daun talas gitu dia. Ini gak akan resep, gak akan rembes. Oke, ini sendal khusus dalam mas ya? Iya mas. Oh, jangan aja deh. Ya mas. Mari mas silakan. Oke. Hari ini penuh mas? Kosong mas. Kosong? Di sini ada pabrik kaleng seperti pakai bahan Oh, makan, iya. ada kulkas. Ada kulkas. Dispenser buat minum, Oke. buat teh jual kopi kita. Siap. Ada kompor buat makan. Untuk alat makan bisa dipakai. Siap. Untuk kamar mandinya kan kamar mandi terbuka. Oh, iya, nggak apa-apa. Di sebelah sini kan kamar mandinya. Oh satu doang nih ya? Ya sebenarnya. Oke, Ada siap. air panasnya di dalam. Siap. Sama mana? Em kalau masnya ngerokok nggak? Apa? Ngerokok nggak? Enggak ngerokok, Iya Mas. kalau ngerokok kan cuma bisa di dalam Siap, aja. gampang. Kamarnya di sebelah sini. Oke, Untuk siap. mas pada bayar di sini ya mas. Oh siap. Ya, kalau Udah. ada apa-apa saya di depan. Oke siap. Ya makasih mas ya. Ya, mari. Ada kacanya, ada kipas, kemudian enak sih ini. Konsepnya ini tuh mungkin kayak hotel kapsul, tapi dia tuh lebar gitu. Saya suka gini. Jadi buat naruh barang tuh enak. Kita nggak terlalu sempit juga. Ih, dapat anduk juga lagi. Dapat anduk sama dapat ini, dapat selimut. Untuk kasur empuk lumayan nih. Kasur empuk. Ada meja juga, ada tisu, sama ada jendela, fake jendela. Enak sih. Sesuai lah sama yang di foto. Sama ini minusnya nih gantungannya kurang. Colokan dapat 2, gokil. Dan itu ada arah kiblatnya. Ini kan syariah ya by the way. Jadi ada arah kiblatnya. Widih, mantap. Ini triplek BTW. Ini juga triplek. Jadi ini buat satu orang doang. Yang 2 orang beda lagi harganya, gitu. Wih, bantal tebel. Lumayan. Menurut saya, ini adalah salah satu seni menciptakan rasa bahagia dalam sebuah perjalanan, terutama bagi kalian yang mengusung konsep backpackeran atau pergi dengan menekan biaya pengeluaran. Rasa bahagia dan kepuasan itu muncul ketika kita mendapat penginapan yang murah, tapi ternyata fasilitasnya nggak murahan, seperti Simplicity Hostel Bandung ini. Kita bisa tidur dengan tenang dan isi dompet pun tetap aman. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita jangan berekspektasi dengan penginapan yang harganya murah. Kita
realistis aja nih, zaman sekarang tuh nyari yang murah dan enak bener-bener agak susah. Jadi sebelum nginep kita harus pasrah dulu, dan kalau bisa sih lihat-lihat dulu reviewnya, itu penting sih. Setidaknya kita udah ikhtiar lah gitu kan. Soal nanti nyampe penginapan bagus atau enggaknya ya itu urusan belakangan gitu. Karena terkadang review yang ada di Google Maps tuh nggak sesuai sama kenyataannya. Itu kadang sering terjadi juga. Kadang di reviewnya jelek, bagi orang-orang jelek, ternyata pas kita datang tuh ya bagus-bagus aja gitu, atau sebaliknya. Nah ini, wih, toiletnya. Oh, lumayan deh, gede, bersih, enak sih, ada air panasnya juga. Nah, ini suasana pagi di kamar. Emang gak kedap sih, karena ini kan dari triplek juga. Jadi suara bisa masuk ke dalam. Tapi gak apa-apa. Tapi enak sini, nggak horor, terus ya nyaman sih kalau menurut saya, kayak rumah sendiri lah. Gitu. Nah ini suasana di depan penginapannya kalau pagi teman-teman. Saya pencari makan. Apaan ya? Nggak ada tukang makanan nih. Di sono sih paling. Tadi saya udah ke depan sana. Itu nggak ada yang jual nasi gitu. Kita coba ke sana deh. Di situ ada tukang mie ayam sih. Coba masa pagi-pagi mie ayam? Nih. Apanya? Kita coba ke arah sana deh. Itu kayak pasar deh. Rame banget. Nah ini dia, ada warung nasi di sini. Tadi perempatan belok kiri. Alhamdulillah. Makan dulu. Yoi, akhirnya nemu warung nasi, guys.